Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, saya berasal dari kelas 8E. Saya berasal dari kampus Tial Kuning Dumai. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perbedaan antara Indonesia dan Thailand. Budaya Indonesia banyak beragam suku dan budaya, seperti tarian, pakaian adat, suku, dan lain-lain. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli bumi putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Sementara itu, perkembangan pemerintahan daerah di Thailand yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mendapatkan kemerdekaannya dari tangan penjajah, sesuai dengan perkembangan pemerintah yang menganut sistem monarki absolut. Sejak itu, Thailand telah melaksanakan sistem pemerintahan daerah selama 70 tahun dengan mengambil contoh-contoh dari negara-negara Eropa. Jawa yaitu tahun 1925. Pembentukan Provinsi Jawa Barat 1927, Provinsi Jawa Timur dan 1919. Kemudian pada tahun 1922, pemerintah Hindia Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Restrukturasi Pemerintah Penjajahan, kemudian mengeluarkan Ordonasi Pemerintahan Provinsi. Di sistem yang dianut pemerintahan Thailand adalah konstitusional monarki absolut. Faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi administrasi negara Thailand, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor jaringan komunikasi, yang keempat simbol sistem, dan yang kelima faktor politik. Sedangkan sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia meliputi ada 5 kunci pokok, yaitu teman-teman bisa baca di sini. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum negara. Ini berarti bahwa antara pengertian hukum dengan pengertian kekuasaan dipertentangkan. Berikutnya teman-teman bisa baca di sini. Di situ ada 5 poin yang 5 kunci pokok yang sangat dipegang oleh Indonesia. Di Indonesia, awal Orde Baru pemerintahan menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967. Teman-teman juga bisa baca di sini, di mana peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970. Sedangkan adanya pertimbangan pemerintah Thailand menerapkan hukum mati membuat kelompok Amnesty International yang meradang. Nah, di sini saya ada baca pemerintah Thailand maksudnya mau menerbitkan bahwa kalau yang korupsi mau dihukum mati. Cuman sampai sekarang belum tahu gimana perkembangannya, masih baru dengar isu-isu seperti itu. Saya sebagai mahasiswa, menurut saya itu adalah ide yang bagus, dimana biar tidak ada lagi koruptor-koruptor yang memakan uang negara, supaya mereka bisa jerah. Contohnya perbedaan Thailand dan Indonesia sangat-sangat makin banyak koruptor yang memakan uang negara dan hanya dihukum tidak selayaknya, dan mereka pun dipenjara, kadang dilakukan seperti raja, dapat tempat yang bagus, tidak seimbang gitu gimana apa yang mereka perbuat sama yang mereka dapat gitu. Jadi saya sebagai mahasiswa juga sangat peka terhadap korupsi ini. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia mau menerapkan ketika para koruptor memakan uang negara bisa dihukum setimpal-timpalnya, karena biar tidak ada lagi koruptor-koruptor yang ada di Indonesia, dan Indonesia bisa bebas dari koruptor. Sekian hasil presentasi yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat ilmu dari presentasi yang sudah saya paparkan. Dan apabila ada salah, mohon kritik dan sarannya buat saya. Kemudian terima kasih kepada Pak Ardiansyah, SSTP, MSOS SC yang sudah memberi kita peluang untuk mempresentasikan tugas berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.